poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Demokrasi liberal di Indonesia 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Latar belakang, periode ini dimulai setelah pembubaran Negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 17 Agustus 1950 yang merupakan hasil konversi meja bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan. Demokrasi liberal di Indonesia pada periode ini adalah sistem demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Konstitusi. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUD 1950. UUD 1950 berbeda dengan UUD 1945 karena mengamanatkan sistem pemerintahan parlementer dan menetapkan jaminan konstitusional untuk hak asasi manusia. Perkembangan politik. Masa demokrasi liberal di Indonesia diwarnai dengan pergantian kabinet yang sering. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh persaingan antar partai politik yang tidak sehat. Akhir era demokrasi liberal. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi. Hal ini menandai berakhirnya era demokrasi liberal dan dimulainya era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Latar belakang, demokrasi terpimpin muncul sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik yang terjadi di Indonesia selama era demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Ketidakstabilan ini ditandai dengan pergantian kabinet yang sering dan persaingan antar partai politik yang tidak sehat. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Dekret ini menjadi titik awal era demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, kekuasaan presiden yang kuat. Presiden Soekarno memegang kendali penuh atas pemerintahan dan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Yang kedua, peran PKI yang meningkat. Partai Komunis Indonesia atau PKI mendapatkan pengaruh yang semakin besar dalam pemerintahan dan militer. Yang ketiga, Nasakom. Soekarno mempromosikan ideologi Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai dasar persatuan nasional. Yang keempat, kontrol ketat terhadap media. Pemerintah melakukan kontrol ketat terhadap media massa untuk mengontrol informasi dan opini publik. Perkembangan politik. Yang pertama, Kabinet Kerja. Soekarno membentuk Kabinet Kerja yang di dalamnya terdapat banyak anggota militer. Yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia.
Soekarno memimpin Indonesia dalam konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap sebagai boneka Inggris. Yang ketiga, G30S atau PKI. Peristiwa Gerakan 30 September G30S tahun 1965 yang melibatkan PKI menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin dan dimulainya era Orde Baru. Dampak demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki positif dan negatif. Di satu sisi, era ini berhasil menyatukan bangsa dan meningkatkan rasa nasionalisme. Di sisi lain, era ini juga ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan terhadap lawan politik, dan korupsi. Kesimpulannya, demokrasi terpimpin adalah periode penting dalam sejarah Indonesia. Era ini menandai perubahan sistem politik dari demokrasi liberal ke sistem yang lebih otoriter. Demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa G30S atau PKI yang membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.